warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Elvina, NIM 170306054. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pakan yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis yang dibimbing oleh Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sampai 70% dan faktor genetik sekitar 30%. Di antara faktor lingkungan tersebut, aspek pakan mempunyai pengaruh paling besar yaitu sekitar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun potensi genetik ternak tinggi, namun apabila pemberian pakan tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, maka produksi yang tinggi tidak akan tercapai. Di samping pengaruhnya yang besar terhadap produksi ternak, faktor pakan juga merupakan biaya produksi yang terbesar dalam usaha peternakan. Biaya pakan ini dapat mencapai 60-80% dari keseluruhan biaya produksi. Tujuan pemberian pakan dalam suatu usaha penggemukan sapi potong adalah untuk memperoleh pertambahan bobot badan secara maksimal. Dengan demikian diperlukan pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternak, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ada beberapa syarat pakan bagi ternak, yaitu yang pertama, kandungan nutrisinya baik, yang kedua, ketersediaannya selalu kontinu, yang ketiga, harga bahan pakan murah, yang keempat, tidak bersaing dengan manusia, yang kelima, daya cerna pakan, yang keenam, palatabilitas tinggi, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak beracun atau tidak mengandung zat anti nutrisi bagi ternak. Secara garis besar, pakan ternak sapi potong terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada pakan utama dan yang kedua ada pakan tambahan. Pakan utama terdiri dari hijauan dan konsentrat atau pakan penguat. Hijauan merupakan bahan pakan utama dari ternak sapi potong. Jenis hijauan yang dapat diberikan diantaranya rumput unggul, rumput lokal, leguminosa, limbah pertanian, dan agroindustri. Konsentrat merupakan campuran dari beberapa bahan pakan untuk melengkapi gizi yang kurang dari pemberian pakan hijauan. Pakan konsentrat umumnya diberikan sebanyak 1-2% dari bobot badan ternak tersebut. Pakan tambahan merupakan pakan opsional tambahan yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ternak sapi potong agar lebih cepat, mencegah penyakit, dan melengkapi ransum pakan ternak. Pakan tambahan terdiri dari campuran vitamin dan mineral. Pakan tambahan biasanya diberikan 1% dari total ransum. Pemberian pakan pada ternak sapi potong dapat dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Sedangkan untuk pakan konsentrat diberikan pada pagi hari sebelum pemberian pakan hijauan. Namun, disarankan sebelum memberi konsentrat terlebih dahulu memberikan sedikit pakan hijauan untuk merangsang keluarnya liur yang berfungsi sebagai buffer yang menjaga lambung sapi agar tidak asam. Sistem pemberian pakan pada sapi ada 3 cara, yaitu yang pertama metode penggembalaan, di mana pada metode ini sapi digembalakan di padang rumput sepanjang hari dan baru dimasukkan ke dalam kandang pada saat malam hari saja. Yang kedua ada metode dry load fattening, di mana pada metode ini sapi hanya dipelihara di dalam kandang saja dan tidak digembalakan sama sekali. Sistem ini banyak dilakukan oleh peternak di Indonesia yang menggemukkan sapinya secara intensif. Nah, yang ketiga ada metode kombinasi pasture fattening dan dry load fattening, di mana pada metode ini merupakan kombinasi dari kedua metode sebelumnya. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.